Pengaturan lanjut. Pertama-tama, klik terminal biometrik jari. Klik 2 kali pada Setup Terminal Fingertag. Anda dapat mengakses pengaturan lanjut untuk mengkonfigurasi opsi dasar pada unit pembaca fingertag. Klik pengaturan lanjut pada Fingertag Terminal Setting. Sekarang, Anda akan melihat halaman dialog baru bertajuk Pengaturan Lanjut Terminal. Klik tombol Dapatkan Pengaturan TCMS V2. TCMS V2 akan mula mendownload pengaturan dari unit pembaca dan menampilkannya di sini. Klik OK. Setelah selesai mendownload, Anda akan melihat 1. ID terminal, 2. Model yang menunjukkan model dari perangkat fingertag, 3. Keterangan berisi keterangan yang menunjukkan lokasi unit pembaca, 4. Menarik IP host, iaitu IP host yang memungkinkan Anda mendownload data dari unit pembaca. Sebagai contoh, apabila perangkat fingertag terhubung ke jaringan, pengguna harus memasukkan alamat IP dari komputer yang digunakan untuk mengontrol unit pembaca fingertag. Apabila komputer memiliki IP host ini, komputer dapat mendownload data dari unit pembaca. Lewati tahap ini jika Anda menggunakan RS-232 atau RS-485 sebagai metode sambungan. 5. Tidak ada data kehadiran. Klik pada kotak centang ini jika Anda tidak ingin unit pembaca merekam data kehadiran selama proses verifikasi pengguna pada unit pembaca ini. Jika ini dipilih, unit pembaca tertentu tidak akan merekam data transaksi kehadiran yang manapun selama verifikasi, yang berarti bahwa unit pembaca ini hanya dapat digunakan sebagai kontrol pintu dan sama sekali tidak memerlukan data transaksi kehadiran. 6. Baud rate. Ini memungkinkan Anda mengubah baud rate jika Anda menggunakan RS-232 atau RS-485 sebagai metode sambungan. 7. Sambungan. Ini memungkinkan Anda mengubah metode sambungan yang digunakan oleh unit pembaca. 8. Tombol komunikasi. Ini adalah kunci komunikasi bagi unit pembaca untuk berkomunikasi dengan TCMS V2. Biarkan ini bernilai kosong. 9. Bahasa. Ini memungkinkan Anda mengubah bahasa tampilan unit pembaca. 10. Format tanggal. Anda dapat memilih format tanggal yang akan ditampilkan di unit pembaca. 11. Suara. Anda dapat menonaktifkan suara unit pembaca dengan memilih N pada opsi ini. 12. Ambang 1 ke banyak. Nilai ini menunjukkan banyaknya titik yang ditangkap oleh sensor selama verifikasi kecocokan 1 ke banyak. Anda dapat mengubahnya antara 0 dan 50. Disarankan Anda tetap mempertahankan ke 45. Jika terlalu banyak orang yang gagal verifikasi, ubahlah di bawah 35. 13. Ambang 1 ke 1. Nilai ini menunjukkan banyaknya titik yang ditangkap oleh sensor selama verifikasi dengan kecocokan 1 ke 1. Anda dapat mengubahnya antara 0 dan 50. Disarankan Anda tetap mempertahankan ke 35. Jika terlalu banyak orang yang gagal verifikasi, ubahlah di bawah 25. 14. Hanya 1 ke 1. Anda dapat mengubah unit pembaca ke mode kecocokan 1 ke 1.
di mana pengguna harus memasukkan ID pengguna, kemudian sensor akan menangkap sidik jari untuk verifikasi. 15. Menit diam. Apabila unit pembaca tidak digunakan, Anda dapat menetapkan waktu bagi unit pembaca untuk memasuki mode sleep atau mode power off. 16. Aksi diam. Anda dapat mengkonfigurasi unit pembaca untuk memasuki mode sleep atau power off jika unit tidak digunakan dalam waktu tertentu. 17. Penundaan penguncian. Anda dapat mengubah timer untuk jam magnetik agar tidak mengunci. Ingat bahawa nilai maksimum adalah 250 yang berarti 5 detik. Sebagai contoh, Anda dapat memasukkan angka 200 jika Anda ingin penundaan pengunciannya 4 detik. Masukkan nilai 150 untuk 3 detik atau 100 untuk 2 detik, atau masukkan nilai 50 untuk penundaan penguncian 1 detik. 18. Format Region. Anda dapat memilih format output region jika Anda menggunakan unit model region. 19. Waktu sleep. Anda dapat menetapkan waktu bagi unit pembaca untuk memasuki mode sleep secara otomatis. 20. Waktu power off. Anda dapat menetapkan waktu bagi unit pembaca untuk mati secara otomatis. 21. Waktu power on. Anda dapat menetapkan waktu bagi unit pembaca untuk hidup secara otomatis. 22. Versi SDK. Ini menunjukkan versi SDK yang dipakai oleh unit pembaca. 23. Versi firmware. Ini menunjukkan versi firmware yang dipakai oleh unit pembaca. Anda dapat meminta memperbarui file firmware dari penjual produk. Administrator. Ini menunjukkan jumlah total administrator yang disimpan di dalam unit pembaca. 25. Pengguna. Ini menunjukkan jumlah total pengguna yang disimpan di dalam unit pembaca. 26. Sidik jari. Ini menunjukkan jumlah total template sidik jari yang disimpan di dalam unit pembaca. 27. Sandi. Ini menunjukkan jumlah sandi pengguna yang disimpan di dalam unit pembaca. 28. Log pengguna. Ini menunjukkan jumlah total log transaksi yang disimpan di dalam unit pembaca. Jika Anda ingin mengubah format tanggal, gerakkan tanda panah ke format tanggal dan klik. Sekarang, pilih format yang diinginkan, kemudian klik tombol tetapkan pengaturan untuk mengupload perubahan ke unit pembaca. Setelah mengklik tetapkan pengaturan, TCMS V2 akan mengupload perubahan ke unit pembaca dan ini memakan waktu beberapa detik. Jika sudah selesai, akan muncul kotak dialog dengan kata "Proses telah selesai". Anda sekarang dapat mengklik tombol OK untuk melanjutkan. Jika Anda ingin mereset unit pembaca kembali ke pengaturan pabrik, klik tombol pengaturan default. TCMS V2 akan mengembalikan semua opsi ke nilai default. Anda sekarang dapat mengklik tombol tetapkan pengaturan jika Anda ingin mengupload perubahan ke unit pembaca.